Oke, kembali lagi ke channel Ivan Kurniawan Marketing Suzuki Mobil, dan di depan saya ini adalah XL7 dengan varian hybrid yang paling laku, yaitu XL7 tipe beta. Nah, jadi apa aja sih fitur-fitur ditawarkan sama XL7 beta ini, kenapa dia bisa menjadi varian XL7 hybrid yang paling laris? Nah, nonton video sampai habis ya. Jadi untuk yang di depan Ivan ini itu ada yang warna putih. Dan untuk yang varian beta ini ada 4 varian warna, diantaranya ini salah satunya ini yang putih, dia ada warna hitam juga, ada warna brave kaki juga, itu adalah warna yang diturunkan dari tipe Alfa di generasi sebelumnya, warna magma grey. Ya, jadi ada 4 varian warna tuh, warna putih, hitam, magma grey, dan juga brave kaki. Jadi untuk harganya sendiri on the road Raioniq 2024 itu yang manual di harga 304.500.000 dan untuk yang di tipe otomatis di 315.500.000. Tapi jangan khawatir ya Bapak Ibu, dengan kita ada promo diskonnya juga bagus. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan Suzuki XL7 ini harga cashnya di bawah 300 juta. Untuk detail diskonnya bisa langsung hubungi Ivan ya, nomor di bawah. Dan untuk pembelian kreditnya kita juga ada kemudahan ya. Jadi untuk DP minimum kita bisa diangkat 7 juta. Kalau mau cari yang angsurannya lebih ringan dengan DP minim, kita bisa panjangin tenornya sampai dengan 8 tahun. Atau yang cari rate rendah, kita bisa kredit dengan bunga 0% untuk tenor 1 tahun. Tapi untuk tenor yang sampai dengan 8 tahun, kita juga tersedia juga rate yang bunganya rendah. Untuk simulasi kreditnya bisa langsung konsultasi sama Ivan ya, nomor Ivan ada di bawah. Nah oke, sebelum Ivan lanjutin lagi nih, sekarang kita mulai ya untuk apa aja sih fitur-fitur ditawarkan dari XL7 Beta Hybrid ini. Nah jadi yang pertama nih, lampu depan ya, kita mulai dari depan dulu. Untuk dia lampu depannya juga sudah menggunakan LED. Dan grillnya ini dia hitam glossy ya sekarang, yang sebelumnya warnanya itu chrome. Nah untuk fog lamp dia masih menggunakan halogen, dan dia ini sekeliling depan samping dilengkapi dengan berwarna hitam. Jadi membuat XL7 ini terkesannya itu SUV banget, Jeep banget lah. Dan dia juga ground clearance-nya tinggi ya, jadi 200 mm. Dan dia penggerak roda depan. Jadi kalau penggerak roda depan kan banyak yang ragu ini nggak bisa nanjak ya. Kalau untuk mobil zaman sekarang sih apapun kondisinya selagi bannya itu bulat masih bisa nanjak lah ya. Ditambah lagi kalau penggerak roda depan ini kan salah satu keunggulannya dia tanpa gardan ya. Jadi bobot mobil lebih ringan, bahan bakar lebih irit, dan juga perawatan lebih murah karena tidak ada gardan. Nah untuk peleknya sendiri ini sekarang berwarna hitam full ya, dia warna chrome. Dan untuk ukurannya ini ring 16 ya, jadi untuk ukurannya ini udah pas banget lah dengan Suzuki XL7 ya. Dan profil bannya dia menggunakan Dunlop, ban Dunlop, ukurannya 165 60 ring 16. Nah kita lanjut lagi. Di samping ini spionnya juga udah auto retract, jadi kalau misalkan dikunci dia otomatis melipat. Dan juga untuk lampu seinnya dia udah LED. Lalu untuk XL7 Beta juga sudah dilengkapi dengan roof rail, dan roof rail ini juga untuk di semua tipe ya, di tipe standar, tipe Zeta pun juga udah ada. Lalu untuk masuk ke mobilnya dia udah pakai entry smart key ya. Dan kuncinya nih, karena dia entry smart key dia nggak ada anak kunci ya, dan karena dia Suzuki hybrid dia warnanya biru kuncinya. Nah, jadi di sampingnya juga ada list-list silver ya. Jadi lebih manis lah gitu kesan mobilnya. Nah, kita lanjut ke bagian belakang. Dia udah ada headphone stop lamp bawaan, lalu sudah ada rear defogger, sudah ada wiper juga, dan ini ada list chrome ya. Jadi dia juga warnanya beda, atasnya hitam, dia kombinasi hitam dan putih. Nah, ini. Lalu untuk lampu belakangnya dia sekelas mungkin sama ya, kelihatannya dengan yang tipe standar, tipe Zeta, tapi dia akan berbeda pada saat di malam hari. Jadi lampu LED-nya dia bentuknya L seperti ini ya, zigzag. Sedangkan kalau yang Zeta kan dia titik-titik aja. Nah untuk yang di Beta dengan kamera mundur dan 2 titik parkir, dan juga ini over fendernya besar ya, jadi lebih gagah. Lalu kita lihat bagasinya. Dan ini salah satu keunggulan bagasi XL7 ya, jadi bagasinya luas. Dengan posisi kursi belakang tegak aja dia masih bisa mungkin muat sekitar 4 galon mungkin, atau 2 koper besar, atau 4 koper ses kabin. Dan konfigurasinya dia 50-50%, jadi bisa dilipat rata lantai ya, rata lantai. Lalu di sini dia juga ada tray, ada kompartemen, jadi dia tempat penyimpanan ya. Jadi Bapak Ibu mungkin yang punya kalau lagi parkir supaya lebih safety, bisa nyimpan barang-barang yang berharga bisa diumpetin di sini nih. Dan ini traynya keras ya, jadi kalau buat beban mungkin ngangkat galon itu 4 galon masih 4. Kalau misalkan
gampang rusak ya. Nah, nanti sebelah ini ada tempat panas kerak ya. Panannya sendiri, jadi nggak usah khawatir berisik pada saat di jalan. Nah, ini baris keduanya. Jadi dia posisi duduk di baris kedua dan ketiga ya. Nih, baris ketiganya. Jadi legroomnya dia masih enak. Dan baris kedua legroomnya juga masih enak ya. Dia masih lega. Dan untuk bahan joknya dia juga terkesan premium ya, karena kombinasi antara kulit dengan fabric bahan joknya nih. Dan dibagi Beta juga AC double blower ya. Jadi kita double blower dari tipe standar pun tipe Zeta juga udah double blower. Nah, auto retract juga. Nah, ini power outletnya baris kedua. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke interiornya ya. Nah, dari interiornya nih kita lihat kalau di tipe yang Beta ini ya, dia sudah ada aksen wood panel ya, woodnya tapi dia mewah warna hitam. Jadi antara dengan elegan itu dicampur menjadi satu ya. Lalu entry sudah pasti dia start stop engine button untuk nyalain mobilnya. Nah, tombol-tombol sebelah kanan nih dia sudah dilengkapi dengan head adjuster ya, pengatur ketinggian lampu depan. Lalu vehicle stability control. Ini untuk mematikan dan menyalakan sensor parkir, dan ini dia khusus yang tipe hybrid, dia sudah ada sistem idle stop untuk lebih menghemat bahan bakar pada saat macet atau lampu. Nah, lalu untuk yang sistem safety-nya juga nih, karena kebutuhan ini yang otomatis, dia ada sistem hill hold control ya, dimana mobil ini tidak akan mundur pada saat ditanjakan. Jadi dia ada sistem pengunci rem otomatis selama 3 detik. Nah, kita lanjut ke setirnya. Dia sudah dilengkapi dengan cruise control juga di tipe Beta. Lalu ada juga audio switch control, dan ya atau R3 memang dia memiliki keunikan di bentuk setir ya. Bentuk setirnya dia di shape. Gunanya apa sih selain gaya-gayaan? Jadi dia bawahnya karena rata, jadi membuat pengemudi ya, mohon maaf yang mungkin pahanya besar ya, dia tidak akan mentok ya. Jadi dia punya space karena bawahnya rata, jadi lebih nyaman. Nah, kita lanjut ke bagian tengah. Dia head unitnya berukuran 8 inci, dan juga AC juga sudah dilengkapi dengan AC auto climate control dengan digital. Nah, kalau untuk di tipe Beta dan juga Alpha, cup holder tengahnya sudah dilengkapi dengan ventilated cup holder, jadi minuman Bapak Ibu bisa dingin ya. Lalu lanjut ke bagian tengah, dia ada armrest yang bisa diatur maju mundur. Nah, ini untuk luggage tengahnya ya, taruh barang di tengah. Dan di pintu dia ada tempat buat cup holder juga. Jadi akomodasinya ini untuk naruh-naruh botol atau barang ini sangat baik ya. Depan ada 4, belakang ada 2. Nah, untuk head unitnya sendiri ini 8 inci, dia bisa Bluetooth dan juga bisa mirroring. Nah, ini untuk speedometernya ya, kita sambil nyalain ya. Nah, ini tampilan speedometernya udah full color. Kan ini yang hybrid ya. Jadi untuk menu-menunya itu dia ada ini kebetulan pintunya nggak rapet ya. Bentar. Nah, ini pintu udah saya rapetin. Ini head unitnya. Ya, ini saya nyalain dulu AC-nya ya. Oke. Ini dia menu-menunya ya. Jadi dia ada driving time, ada total idle stop yang aktif dan berapa irit bahan bakarnya, ada jam, ada motion ya, motion sensor. Jadi titiknya itu akan mengikuti berdasarkan gaya apa ya, derajat kemiringan mobil. Lalu power dan torsi ini bagi Bapak Ibu mungkin yang suka dengan tampilan yang sporty. Lalu acceleration brake itu juga, dan ini sistem ini akan berjalan pada saat dia mobilnya jalan ya. Jadi ini animasi baterainya itu, baterai hybridnya itu ya. Oke, ini pemakaian bensin rata-rata. Ya, jadi ini untuk interiornya dari Suzuki XL7 Beta ya.
Nah, pasti Bapak Ibu kan banyak pertanyaan ya, gimana sih sistem kerjanya dari Suzuki XL7 Hybrid ya, baik yang tipe beta atau alpha. Jadi yang hybrid ini dia memiliki dua baterai, yang satu baterai aki ya, baterai aki yang biasa, dan yang satu itu baterai hybrid. Baterai hybrid itu lokasinya ada di bawah. Ini ya, baterai hybridnya ini tentu XL7 ini mesin ini pada saat akselerasi ya, pada saat mesin kerja berat dia dibantu baterai. Jadi untuk bahan bakarnya itu lebih irit sekitar 10-20%. Tapi Bapak Ibu juga nggak usah khawatir mengenai garansi baterainya. Banyak yang ngomong mobil hybrid itu baterainya mahal. Tenang, baterai Suzuki XL7 ini diperkirakan harganya kurang lebih 15 jutaan. Nah, karena kita menggunakan sistem mild hybrid, jadi baterainya itu tidak semahal dengan real hybrid, mobil yang hybrid bener-bener hybrid sesungguhnya. Nah, dan untuk baterai hybridnya ini, Bapak Ibu juga nggak usah khawatir, kita garansi baterai hybridnya ini sampai dengan 8 tahun atau 160.000 km. Ya, jadi dengan 8 tahun kalau misalnya baterainya itu rusak atau bermasalah, Bapak Ibu baru ganti. Kalau misalkan sebelum 8 tahun baterainya bermasalah, kita ganti 100% tanpa dikenakan biaya apapun. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Nah, mungkin lebih enak lagi kalau misalnya Bapak Ibu langsung coba test drive nih mobilnya. Nah, kebetulan kita juga ada unit test drive XL7 nih, ready. Kita bisa bawain juga ke kantor atau ke rumah Bapak Ibu, atau kalau misalnya Bapak Ibu mau lihat di showroom, janjian dengan kami juga bisa. Nah, jadi ini sekian ya fitur-fitur yang ditawarkan dari Suzuki XL7 Beta Hybrid, tipe yang paling laris di tipe hybrid dari Suzuki XL7. Ya, bagi Bapak Ibu yang pengen konsultasi dulu mengenai rencana pembelian, bisa langsung hubungi Ivan sekarang ya. Nomor Ivan ada di bawah di 0812 1992 8617. Oke, sekian video dari Ivan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share video ini, dan subscribe channel Ivan untuk informasi mobil Suzuki selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.